Halo, apa kabar nih bro and sister semuanya? Balik lagi di Sinemagar. Sebelumnya, Cung yang masih suka baca koran? Kenapa sih nanya-nanya perihal koran segala? Jadi gini, film kali ini bakal ada kaitannya dengan perusahaan koran di Amerika yaitu The Washington Post, atau singkatannya sekaligus judul dari film kali ini adalah The Post. Film yang dirilis 2017 ini diperanin oleh Bapak Tom Hanks sebagai Ben Bradley dan Ibu Meryl Streep sebagai Kay Graham yang merupakan bos besar di The Post. Wow, combo edan banget ini mah. Kenapa enggak? Karena kedua orang ini udah sering banget dapat nominasi aktor dan aktris terbaik. Bahkan, di film ini juga mereka berhasil menjadi aktor dan aktris terbaik dalam penghargaan National Board of Review 2018. Eits, gak cuma aktor dan aktris terbaik aja. Film arahan Steven Spielberg ini juga berhasil menjadi film terbaik dalam penghargaan yang sama juga loh. Film berdurasi 1 jam 57 menit ini bercerita tentang bocornya dokumen rahasia berisi laporan perang Amerika Serikat versus Vietnam pada 1960-an. Dalam laporan itu, terdapat fakta yang mencengangkan dan menggemparkan siapapun pembacanya. Inti dari laporan itu adalah Amerika yang gengsinya kacida pisan lebih milih ngorbanin ratusan putra bangsa ke medan perang cuma karena malu kalau harus kalah dari Vietnam. Karena inilah, Ben Bradley dan para jurnalis di The Washington Post lainnya merasa harus mengungkapkan fakta mencengangkan dan menggemparkan ini ke publik. Tapi, selain kebenaran, Kay Graham sebagai bos besar di The Washington Post juga harus memikirkan nasib perusahaan ke depannya. Gimana lanjutannya? Langsung aja, check it out! Di tahun 1966, tentara Amerika bertempur habis-habisan melawan Vietnam, tetapi Vietnam berhasil mengalahkan mereka untuk kesekian kalinya. Menteri Pertahanan yang bernama Robert McNamara mengatakan pada Bob Comer bahwa Amerika tidak akan menang melawan Vietnam karena keadaan bertambah buruk setiap waktu. Ia lalu meminta pendapat dari Daniel Ellsberg yang pernah terjun langsung ke medan perang. Daniel setuju dengan pendapat McNamara. Akan tetapi, ketika di hadapan wartawan, McNamara yang bermuka dua mengatakan ia optimis Amerika akan memenangkan perang melawan Vietnam. Daniel yang mendengarkannya merasa kecewa dengan McNamara. Daniel lalu mencuri beberapa dokumen rahasia pemerintah berisi laporan perang Amerika dengan Vietnam yang ditulis oleh si muka dua. Kemudian, Daniel dan dua orang temannya memfotokopi dokumen rahasia setebal skripsi itu. Jadi dia yang bikin dokumen negara jadi bungkus gorengan teh. Selanjutnya, kita bakal ngeliat Kay Graham sedang gladi resik tanya jawab dengan Fritz Bibi seputar pertanyaan yang mungkin bakal keluar di rapat dewan nanti. Benar aja, semua pertanyaan sewaktu gladi resik muncul. Tapi, Kay yang udah latihan malah gak bisa jawab dan membuat Fritz harus turun tangan. Udah dikasih bocoran, boleh lihat kunjau, tetap aja gak bisa jawab. Kok aneh gitu kan? Setelah rapat selesai, seseorang bernama Arthur ternyata ngegibahin Kay. Entah iri atau gengsi. Arthur gak suka kalau Kay yang seorang perempuan menjadi pemimpin perusahaan. Gak hanya ngegibah di tempat yang orangnya bisa didengar, Arthur juga mencoba mempengaruhi Fritz. Untungnya, Fritz gak gampang terpengaruh setan. Ben Bradley terlihat menyuruh anak magang di The Post untuk memata-matai Neil Sheehan, seorang jurnalis dari The New York yang merupakan perusahaan lawan mereka. Dengan menyamar menjadi pengantar paket, anak magang berhasil melihat duplikat halaman depan The Times edisi besok. Pada suatu makan malam bersama, McNamara yang ternyata berteman dengan Kay memberitahukannya bahwa ada hal besar tentang dirinya yang akan dimuat The Times besok. Si anak magang suruhan Bradley sudah sampai di New York Times. Ia lalu bertanya pada pengantar paket, lantai ruang berita berada. Si anak magang lalu diam-diam mencuri salah satu paket, kemudian masuk ke dalam kantor The New York Times. Bradley yang mendapat kabar tentang McNamara dari Kay langsung menanyai si anak magang tentang Sheehan. Meski si anak magang tidak bertemu dengan Sheehan, tetapi ia berhasil melihat hal yang lebih besar, yaitu halaman depan dari The Times besok. Bradley langsung terkejut saat melihat gambaran dari si anak magang. Keesokan paginya, Bradley bersama Ben Bagdikian dan Howard Simmons yang kepo banget apa yang bakal diterbitin The Times langsung membeli koran The Times. Wow, nambah profit ke seberang dong kalau gitu namanya. Ternyata,
The New York Times memuat artikel laporan perang Amerika dan Vietnam yang ditulis McNamara. Dalam artikel tersebut, dijelaskan bahwa pemerintah Amerika telah membohongi publik selama 30 tahun. Pemerintah terus mengatakan bahwa Amerika menunjukkan perkembangan baik dalam perang, sementara para prajurit babak belur di medan perang. Stop it. Get some help. Terjadi demo dan kerusuhan di jalanan. Publik memprotes dan menuntut agar perang yang masih berlangsung dihentikan saja. Di kantor The Washington Post, seorang reporter bagian umum bernama Jack didatangi wanita misterius yang menaruh sebuah paket di mejanya. Setelahnya, wanita itu langsung kabur seperti seseorang yang baru saja ngasih bingkisan ke gebetannya. Cie, dikasih bingkisan. Setelah melihat isinya, Jack memberikan bingkisan dari gebetannya itu pada Bradley. Ia, Howard, juga Gen Peterson terkejut melihat salinan laporan perang McNamara dalam paket tersebut. Bradley langsung menyuruh agar salinan puluhan halaman tersebut dijadikan halaman utama dari The Post besok hari. Sayangnya, mereka keduluan oleh The New York Times. Yah, udah semangat-semangat, malah keduluan saingan. Tetapi ada untungnya juga telat, karena Presiden Richard Nixon langsung nuntut The New York Times gara-gara artikel yang mereka muat. Ternyata, telat gak selalu negatif ya. Singkat cerita, Ben Bagdikan berhasil menemukan narasumber dari The Times yang ternyata adalah Daniel Ellsberg. Ia juga berhasil membawa seluruh salinan dokumen rahasia yang dicuri Ellsberg. Setelah mengabari Bradley, Ben langsung disuruh untuk datang ke rumah Bradley. Sesampainya di sana, ia bersama para jurnalis The Post lainnya langsung menyortir laporan tersebut. Bradley kemudian memanggil penasihat hukum Roger Clark dan Anthony Essay untuk memperdebatkan hukum jika menerbitkan dokumen rahasia tersebut. Kay juga berada di ambang kebingungan. Di satu sisi, ia ingin menerbitkan dokumen itu, tetapi ini pasti akan berdampak buruk pada temannya, McNamara. Lalu, Bradley, Fritz, Arthur, dan yang lain memintanya untuk segera memberi keputusan. Menurut Fritz dan Arthur, perusahaan bisa dituntut dan hancur jika The Post menerbitkan dokumen itu. Sedangkan, Bradley berpendapat bahwa sudah menjadi tugas mereka untuk menyampaikan kebenaran pada publik. Ini membuat Kay yang sudah bingung semakin kebingungan. Kemudian, Kay memutuskan untuk mengikuti Bradley. Bahkan, dengan kemungkinan ia harus dipenjara karena memiliki narasumber yang sama dengan The Times. Kay tetap memilih untuk mengungkapkan lebih banyak kebohongan pemerintah ke publik. Mendapat lampu hijau, koran langsung dicetak dan disebarluaskan. Lalu benar saja, The Washington Post dituntut bersama dengan The New York Times. Tetapi, berkat langkah berani The Washington Post, belasan surat kabar lainnya turut menerbitkan dokumen rahasia tersebut. Akhirnya, The Washington Post dan The New York Times berhasil memenangkan persidangan dan terbebas dari segala tuntutan yang ada. Dan happy ending. Ya begitulah susahnya jadi jurnalis. Mau ngasih tahu kebenaran juga banyak banget hambatannya, baik dari si pelaku maupun dari bisnis. Film yang diangkat dari kisah nyata ini disebut-sebut sebagai film bernuansa tegang meskipun bukan genre horor ataupun thriller. Kita dapat merasakan ketegangan saat setiap karakter harus memilih sebuah pilihan. Singkatnya, pilihan yang satu sudah pasti pahit, tapi yang satu lagi juga belum tentu manis. Jadi kita ikut deg-degan, mereka bakal milih yang mana ya? Tapi tahukah kalian, kalau semua adegan yang memperlihatkan dokumen rahasia dalam film merupakan dokumen asli yang dicuri oleh Daniel Ellsberg yang asli. The Post juga merupakan film ketiga yang mengangkat tentang terungkapnya Pentagon Papers setelah film All the President's Men dan The Pentagon Papers. Selain itu, ternyata di dunia nyata, Kay Graham pernah menjalin hubungan dengan McNamara meskipun hubungan mereka gak awet. Silakan tulis tanggapan bro and sis tentang film yang semua karakternya hobi debat ini di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat like dan subscribe, jadi biar si kami makin semangat nih bikin konten yang menarik. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.